Malam itu, suasana kampus di salah satu universitas Bandung terasa lebih mencekam dari biasanya. Angin malam yang berhembus kencang menggoreskan suara gemuruh di antara pohon-pohon besar yang tumbuh di sepanjang jalan kampus. Daun-daun yang gugur bergesekan satu sama lain, menciptakan suara seperti bisikan-bisikan halus. Tak ada suara kicauan burung atau langkah-langkah riuh mahasiswa seperti biasanya. Hanya ada keheningan yang menekan, seolah kampus ini sedang tidur, namun terjaga oleh sesuatu yang lebih gelap. Lampu-lampu jalan yang biasanya terang benderang, kini hanya menyisakan cahaya redup yang nyaris tak mampu menembus kegelapan malam. Cahaya lampu jalan berkelap-kelip, seperti ada tangan tak kasat mata yang memutar intensitas cahayanya secara acak. Dari kejauhan, suara gemericik air saluran drainase terdengar nyaring, semakin mengarah pada kesunyian yang semakin mencekam. Hanya sesekali, langkah-langkah kaki mahasiswa yang terpaksa masih berada di kampus menjadi satu-satunya suara yang terdengar. Wira, seorang mahasiswa semester 2 yang terpaksa masih berada di kampus meski hari sudah larut, merasakan perasaan yang sulit dijelaskan. Meskipun dirinya merasa cemas karena harus menghadiri kuliah malam itu, ada sesuatu yang lebih dari sekadar ketidaknyamanan biasa. Jam di ponselnya menunjukkan pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Suasana di dalam kampus terasa aneh, jauh dari kesibukan yang biasa terlihat saat siang hari. Ketika dia melangkah melewati gedung Fakultas Ilmu Sosial yang sudah gelap gulita, suasana di sekitarnya terasa seperti dinding yang semakin menekan. Jalan setapak yang biasanya ramai, kini terasa sepi dan terabaikan. Hanya diterangi oleh cahaya remang-remang dari lampu yang bergoyang-goyang diterpa angin. Setiap langkahnya terasa semakin berat, seolah tanah yang diinjaknya menolak untuk dia tinggalkan. Wira mempercepat langkahnya, namun tiba-tiba, sekelebat bayangan hitam yang muncul dari balik pohon besar membuat bulu kuduknya meremang. Ada sesuatu yang salah. Namun dia berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu hanya perasaan. Sesampainya di ruang kelas, suasana semakin terasa tidak wajar. Pintu kelas yang sedikit terbuka memberi kesan bahwa ruang tersebut sudah lama tak terjamah. Begitu memasuki kelas, Wira merasakan hawa dingin yang aneh, lebih dingin dari malam biasa. Bau lembab yang pekat menguar, bercampur dengan bau debu dan pelapis kayu yang mulai lapuk. Seperti ada sesuatu yang terkubur di bawah lantai kelas ini. Sesuatu yang terperangkap dan tak bisa keluar. Di dalam, hanya ada lampu neon yang berkelap-kelip, menambah kesan angker pada ruang tersebut. Pojok-pojok kelas tampak lebih gelap dari biasanya. Meskipun lampu menyala, bayang-bayang panjang dari benda-benda di sekitar kelas menciptakan siluet aneh di dinding. Seolah ada sesuatu yang tak kasat mata bergerak di sana. Suara deritan kecil dari meja yang dipindahkan sedikit di belakang mereka makin memperburuk suasana. Seakan ada tangan tak terlihat yang sedang mengacak-acak ruang itu. Wira dan teman-temannya saling berpandangan dengan rasa cemas. Mereka duduk di kursi yang sudah terisi oleh beberapa mahasiswa lainnya. Namun semua tampak terdiam, seperti menunggu sesuatu yang tak bisa mereka pahami. Rina, teman Wira yang duduk di sebelahnya, menoleh dengan tatapan bingung. Kenapa kelasnya gelap begini? Harusnya ada lebih banyak cahaya, gumamnya. Wira hanya mengangguk, tetapi ada rasa khawatir yang terus menjalar di dalam dirinya. Tiba-tiba, ia merasa seperti sedang diperhatikan. Wira menoleh ke belakang, namun tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya ada bayang-bayang panjang yang menjalar di lantai. Pasti cuma perasaan saja, pikirnya. Namun hati kecilnya terus berbisik bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan kelas ini. Lampu neon yang terpasang di langit-langit berkerut seolah ingin padam, tetapi tetap menyala, menciptakan kilatan-kilatan kecil yang berpendah, seperti mengundang sesuatu yang tak tampak untuk masuk. Tak lama setelah mereka duduk, suara langkah kaki yang berat terdengar dari pintu kelas. Semua orang menoleh, dan di sana berdiri seorang pria dengan jas hitam rapi. Wajahnya tersembunyi oleh bayangan dari lampu neon yang berkelap-kelip. Suaranya datang dengan lembut namun penuh kekuatan, seakan ia sudah lama menguasai ruang ini. "Selamat malam semuanya," kata pria itu, dengan intonasi yang terasa asing,
namun memiliki kekuatan yang langsung menguasai ruang kelas. Suara itu seperti datang dari ruang yang jauh, seolah berasal dari suatu tempat yang tak bisa mereka pahami. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa lebih berat, semakin dalam, dan mengiris keheningan yang semakin menekan. Wira merasakan getaran di tubuhnya yang membuatnya terdiam. Suara itu bagaikan datang dari dalam tanah, sebuah suara yang tidak wajar. Wira menatap dosen Darsono dengan rasa tidak percaya. Pria itu terus tersenyum, tetapi senyumnya tidak memberi rasa hangat. Justru, senyum itu terasa seperti sesuatu yang penuh rahasia, tersembunyi di baliknya. Saya dosen Darsono. Mulai sekarang, kalian akan mendengarkan kuliah saya, ujarnya. Nada suaranya semakin dalam, mengisi setiap celah di kelas yang sudah semakin sunyi. Wira memandangnya dengan tatapan penuh curiga. Tak ada nama dosen Darsono di daftar pengajaran mereka. Tidak ada informasi apapun tentangnya di portal mahasiswa. Wira merasa seperti ada sesuatu yang terhalang di dalam dirinya. Perasaan yang menggerogoti hati dan pikirannya. Rina yang duduk di sampingnya menatap dosen itu dengan ragu. Dia siapa? Kenapa dia tidak ada di daftar pengajaran? Gumam Rina. Namun tak ada jawaban selain kesunyian yang semakin pekat. Kuliah dimulai. Namun setiap kata yang keluar dari mulut dosen Darsono semakin terdengar tidak biasa. Alih-alih menjelaskan tentang etika dan hukum dalam dunia digital seperti yang tertulis di jadwal, dosen Darsono malah mengarah ke topik-topik yang semakin tidak wajar. Dia berbicara tentang hubungan antara dunia maya dan dunia yang tak kasat mata, tentang makhluk halus yang bisa masuk melalui saluran informasi digital, dan tentang dunia digital yang bisa menjadi gerbang bagi entitas dari dunia lain. Mahasiswa yang mendengarkan kuliah itu mulai merasa cemas, namun ada sesuatu yang mengikat mereka untuk tetap mendengarkan. Mata mereka terbelalak, kosong, seolah ada kekuatan yang menahan mereka di tempat. Di tengah penjelasan Darsono, layar proyektor yang terpasang di dinding kelas tiba-tiba menyala dengan sendirinya. Gambar yang pertama kali muncul adalah gambar kabur dari seorang wanita dengan wajah pucat dan mata yang tampak hitam pekat, seolah tidak ada kehidupan di dalamnya. Lalu, gambar itu bergerak. Terlihat jelas bahwa wajah itu sedang menatap mereka satu persatu. Mereka terdiam, tidak mampu bergerak, hanya bisa menatap layar dengan ketakutan. Wira merasa tubuhnya kaku, seolah terikat oleh kekuatan yang tidak tampak. Kuliah yang tadinya terasa membosankan kini berubah menjadi sesuatu yang menakutkan. Darsono melanjutkan, "Inilah salah satu contoh dari dunia digital yang dapat menghubungkan kalian dengan dunia yang tidak kasat mata. Dunia yang lebih gelap dari yang kalian bayangkan." Suaranya kini terdengar seperti datang dari bawah tanah, dalam dan menggema. Setiap kata yang terucap membuat udara di sekitar mereka semakin berat, semakin dingin. Wira merasa tenggelam dalam ketakutan yang terus merayap. Saat dosen Darsono terus melanjutkan kuliah dengan topik yang semakin mengerikan, suasana kelas semakin menjadi mencekam. Semua yang ada di dalam kelas, termasuk Wira dan teman-temannya, merasa seperti terperangkap dalam jaring-jaring ketakutan yang tak bisa mereka hindari. Mata mahasiswa yang tadinya waspada kini tampak kosong, terbelalak lebar, mengikuti setiap kata Darsono tanpa mampu mengalihkan pandangan. Seperti ada kekuatan yang memaksa mereka untuk tidak berkedip, mendengarkan setiap detik dari kuliah yang semakin lama semakin tidak masuk akal. Bahkan udara di dalam kelas terasa semakin dingin, dan nafas mereka pun terlihat jelas, menyembul keluar dalam uap tipis yang berkilauan di bawah cahaya lampu yang semakin suram. Wira mencoba untuk bergerak, tetapi tubuhnya terasa berat, seolah ada tangan tak terlihat yang menariknya untuk tetap duduk di kursi. Setiap kali dia mencoba untuk bernafas lebih dalam, rasa sesak di dada semakin menguat, seolah ada sesuatu yang menghalangi aliran udara. Kemudian, dari balik layar proyektor, gambar itu berubah lagi. Tapi kali ini, gambar itu lebih nyata. Wira bisa melihat dengan jelas sosok wanita yang wajahnya pucat, matanya yang hitam pekat, dan bibir yang terkatup rapat. Sosok itu tidak hanya menatap mereka, tetapi mulai bergerak. Perlahan, tubuh wanita itu muncul dari balik layar proyektor, mengambang seolah-olah mengapung di udara.
Matanya tak pernah berhenti menatap, dan senyumnya, jika bisa disebut senyum, terasa seperti senyum yang dipaksakan. Wira merasa keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Kepalanya terasa berat, dan pandangannya mulai kabur. Seperti ada suara yang berbisik pelan di telinganya. Berbisik dengan suara yang hampir tidak terdengar, namun terasa di dalam otaknya. Jangan pergi tinggal di sini selamanya. Wira menoleh ke kiri dan kanan, dan untuk pertama kalinya, dia melihat teman-temannya yang lain tampak tidak sadar akan apa yang terjadi. Mereka semua terdiam, tidak bergerak, dan wajah mereka kini tampak kosong. Tidak ada ekspresi, seolah-olah mereka berada di bawah pengaruh kekuatan luar. Rina yang duduk di sebelahnya tiba-tiba menggigil. Tubuhnya gemetar hebat. Wira menoleh padanya, tetapi Rina hanya menatap lurus ke depan dengan tatapan kosong. Bibirnya terkatup rapat, tidak mengeluarkan suara apapun. Wira mencoba mengguncangnya, namun tubuh Rina terasa dingin, kaku. Ada sesuatu yang tidak wajar. Wira terperangah, mulai merasakan kegelisahan yang semakin mengguncang tubuhnya. Rina, sadar. Ini bukan kuliah biasa. Kita harus keluar, teriak Wira. Suaranya serak karena ketakutan. Namun, suara teriakan itu hanya menggema di dalam kepala Wira. Tak keluar dengan jelas ke telinga Rina atau teman-temannya. Lantai kelas berderit seperti ada sesuatu yang bergerak di bawahnya, sesuatu yang berat, yang tampaknya semakin mendekat. Wira menoleh ke dosen Darsono, yang kini tampak semakin tidak manusiawi. Wajahnya, yang tadinya tampak normal, kini berubah menjadi kabur, seolah diselimuti kabut tebal. Matanya yang gelap dan tajam menatap Wira, dan senyum tipis yang terlukis di bibirnya semakin lebar, menampilkan gigi yang tampak tajam seperti belati. Apakah kalian merasa nyaman di sini, di dunia ini? Tanya Darsono. Suaranya berubah menjadi lebih dalam, lebih berat, seakan berasal dari dasar laut yang dalam. Wira berusaha menahan diri untuk tidak terjerat dalam ketakutan yang semakin melanda dirinya. Namun, tiba-tiba saja, sebuah suara keras menggema di dalam kelas, menggetarkan dinding dan lantai. Suara itu datang dari layar proyektor, seperti ada benda besar yang jatuh ke lantai, disusul dengan suara yang menakutkan. Suara desisan yang terdengar seperti makhluk besar yang sedang bergerak. Semua lampu di dalam kelas mati mendadak, menciptakan kegelapan yang total, hanya menyisakan suara berderak yang semakin keras. Wira mendengar suara langkah kaki yang berat, langkah yang tidak manusiawi, seperti sesuatu yang besar dan berat sedang berjalan mendekat. Suara langkah kaki itu kini mulai terdengar semakin jelas, berulang-ulang, semakin mendekat. Wira menoleh ke sekeliling, dan apa yang ia lihat membuat darahnya membeku. Semua mahasiswa di kelas itu kini berubah. Bukan hanya wajah mereka yang tampak kosong, tetapi tubuh mereka juga mulai berubah bentuk, perlahan-lahan seolah-olah terdistorsi oleh kekuatan tak kasat mata. Tubuh mereka menjadi lebih tinggi, lebih kurus, dengan kulit yang pucat dan tampak kering. Wira merasakan tubuhnya mulai kaku, napasnya tercekat, seolah-olah ada kekuatan yang memaksanya untuk tidak bergerak. Pada saat itu, sebuah tangan dingin yang tidak terlihat menyentuh pundaknya, membuat Wira hampir terjatuh. Jangan pergi. Bisik suara itu, kali ini lebih keras, lebih menakutkan. Wira menoleh dengan cepat, tetapi yang dia lihat hanyalah bayangan hitam yang melesat di balik dinding. Pintu kelas yang tadinya terbuka sedikit kini tertutup rapat, dengan suara berderit keras seolah tertahan oleh sesuatu yang kuat di baliknya. Wira mencoba bergerak, berlari, tetapi kakinya terasa lumpuh. Tidak ada jalan keluar. Bisik suara itu lagi, semakin dalam, semakin menakutkan. Dan Wira tahu, dia sudah terperangkap di dalam kelas ini, di dalam dunia yang tidak kasat mata, di bawah kendali makhluk yang tidak pernah mereka bayangkan ada. Ketegangan di dalam kelas semakin terasa mencekam. Suara langkah kaki yang berat itu semakin dekat. Namun siapapun yang mencoba melihat sumber suara tersebut hanya menemukan kegelapan yang menyelimuti setiap sudut ruangan. Tidak ada satupun dari teman-temannya yang bergerak, kecuali mata mereka yang mulai bergulir ke arah lain, menghindari pandangan dosen Darsono yang kini semakin menakutkan.
Wira menggigil, matanya terbelalak, mencoba melihat ke sekitar. Namun tak ada yang bisa dilihat kecuali bayangan-bayangan hitam yang bergerak pelan di antara kursi-kursi yang kosong. Wira mendengar suara bisikan halus dari belakang, seakan ada seseorang yang memanggil namanya dalam bisikan yang jauh, namun mengerikan. Wira! Suara itu bergema di dalam kepalanya. Tiba-tiba, ruangan kelas dipenuhi oleh bau busuk yang menusuk hidung, seperti bau bangkai yang busuk dan lembab. Wira menutup hidungnya, berusaha menahan rasa mual yang datang begitu mendalam. Namun bau itu semakin kuat, semakin memabukkan, seakan meresap ke dalam paru-parunya. Di saat itu, Wira merasa ada yang sedang mengamati dirinya, mengintainya dengan penuh kebencian. Wira berbalik, dan pada saat itu, dia melihat sesuatu yang mengerikan. Di ujung kelas, tepat di dekat jendela yang terhalang oleh tirai tebal, ada sosok yang tak dikenalnya berdiri dengan diam. Wanita itu, dengan wajah pucat, tampak seperti terbuat dari bayangan. Matanya hitam pekat, hampir menelan seluruh bola mata, dan mulutnya terkatup rapat, seakan mencoba menahan suara. Namun meski mulutnya tertutup, Wira bisa melihat dengan jelas ekspresi wajah yang penuh kesedihan dan ketakutan. Dan tiba-tiba, wanita itu bergerak, berjalan pelan menuju Wira. Setiap langkahnya terasa berat, dan setiap kali dia melangkah, lantai kelas berderak keras, seakan ada beban yang luar biasa berat di atasnya. Langkah demi langkah semakin mendekat, dan Wira merasa seperti tubuhnya terkunci di tempatnya, tak bisa bergerak. Tiba-tiba, suara tawa yang menakutkan bergema di seluruh ruang kelas. Tawa itu bukan tawa manusia. Lebih mirip suara teriakan marah yang terkekeh dengan cara yang sangat mengerikan. Dosen Darsono, yang kini tampak lebih mengerikan dari sebelumnya, tertawa dengan bibir yang terkulai lebar, memperlihatkan gigi-gigi yang tajam seperti belati. "Kalian tidak akan pernah bisa keluar dari sini," kata Darsono, suaranya seperti meluncur dari dalam tanah, berat dan mengerikan. "Ini adalah tempat kalian sekarang, dunia di antara dunia. Di sini, kalian akan tetap ada selamanya. Dunia ini adalah tempat kami, tempat yang tak bisa kalian tinggalkan." Semua lampu mati mendadak. Dalam kegelapan total itu, terdengar suara derap langkah yang berat semakin dekat, semakin menekan. Wira merasa dirinya seperti berada di ruang kosong, dikelilingi oleh bayangan-bayangan yang tidak tampak namun bisa dirasakannya. Tangannya mulai gemetar, dan udara terasa semakin berat, seperti ada tangan tak tampak yang menahan dada mereka semua. Beberapa mahasiswa mulai berteriak ketakutan, namun suara mereka tidak terdengar, seakan tertelan oleh kegelapan yang semakin tebal. Wira berusaha berteriak, namun tidak ada suara yang keluar. Dalam keheningan yang menyelimuti kelas, hanya ada suara desisan, derap langkah, dan tawa mengerikan yang bergaung di telinganya. Dalam kebingungannya, Wira merasakan tubuhnya terangkat sedikit dari kursi, seolah gravitasi kelas ini mulai berubah. Tiba-tiba, ia terjatuh kembali ke kursinya dengan keras. Tubuhnya terasa sangat lemas, dan jantungnya berdegup sangat kencang. Matanya mulai berkunang-kunang, seolah-olah dia berada di ambang kesadaran dan ketidaksadaran, seperti seseorang yang terjebak dalam mimpi buruk yang tak bisa berakhir. Suara desisan dari layar proyektor semakin jelas, dan dalam bayangan layar itu, sosok wanita yang tadi hanya terlihat kabur kini muncul dengan sangat nyata. Wira bisa melihat wajahnya yang pucat, dengan mata yang hitam pekat, yang kini menatap langsung ke matanya. "Kalian tidak akan pernah keluar dari sini." Suara itu terdengar lebih dekat dari sebelumnya, dan Wira merasa hawa dingin mulai merasuk ke dalam tubuhnya, menembus kulitnya yang terbakar oleh ketakutan. Dalam keheningan yang semakin mencekam, sosok wanita itu mulai bergerak, melayang pelan ke arah Wira. Dengan tiap langkahnya, kelas itu semakin dingin, dan bau busuk yang semula hanya samar, kini semakin menyengat, membuat Wira hampir muntah. "Wira, bantu kami." Suara itu kini berbicara dengan jelas, mengandung banyak penderitaan yang mendalam. Wira merasa tubuhnya tidak dapat bergerak, bahkan napasnya terasa sesak. Namun, dalam sekejap, wanita itu berada tepat di depannya,
menatapnya dengan penuh kesedihan yang menembus langsung ke dalam jiwanya. Mata hitam pekat itu tidak berkedip, dan Wira bisa melihat bayangannya sendiri di dalam mata itu. Bayangan dirinya yang dipenuhi dengan ketakutan yang mendalam. Semua mahasiswa kini tertunduk, mata mereka kosong. Tidak ada satupun dari mereka yang tampak sadar akan kenyataan di sekitar mereka. Mereka semua terjebak, menjadi bagian dari ritual yang tidak mereka pahami. Wira mencoba berteriak, namun hanya ada kesunyian yang membalut mulutnya. Tanpa disadari, suara-suara aneh mulai terdengar dari setiap sudut kelas, seperti ada makhluk yang bergerak di dalam kegelapan. Wira merasakan punggungnya mulai dibekap oleh sesuatu yang berat, seolah ada tangan yang menjulur dari kegelapan, menahan tubuhnya agar tetap berada di kursi. Ketika Wira akhirnya berhasil membuka matanya, semuanya berubah. Semua mahasiswa yang tadinya terdiam kini bangkit dengan tatapan kosong, bergerak perlahan menuju pintu kelas yang tak pernah terbuka. Dosen Darsono tidak lagi terlihat, hanya ada kegelapan yang menyelimuti setiap sudut kelas. Suasana hening, tapi sangat menekan. Seakan-akan mereka semua sudah tidak ada di dunia yang sama lagi. Ketika Wira dan teman-temannya berjalan keluar, mereka menyadari sesuatu yang sangat aneh. Pintu kelas yang selama ini terbuka, kini terkunci rapat. Seakan dinding kelas itu mengandung sesuatu yang jauh lebih buruk dari sekadar ruang kuliah. Begitu mereka berusaha mencari informasi tentang dosen Darsono, mereka menemukan kenyataan yang lebih mengerikan. Tidak ada nama dosen Darsono dalam daftar pengajaran fakultas manapun. Tidak ada jejak, tidak ada catatan apapun tentang dosen tersebut di kampus itu. Mereka semua tercengang, tidak tahu apakah apa yang baru saja mereka alami adalah kenyataan atau hanya halusinasi yang terperangkap dalam ketakutan. Namun, satu hal yang pasti, kelas itu dan semua yang terjadi di dalamnya akan tetap terpatri dalam ingatan mereka selamanya. Dan malam itu, saat mereka semua berpisah, ada satu hal yang sama-sama mereka rasakan. Perasaan diawasi. Seperti ada mata yang terus mengintai dari bayangan kegelapan yang tak kasat mata. Sesuatu yang tidak akan pernah pergi. Sesuatu yang akan selalu mengingatkan mereka bahwa di dunia ini ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan. Dan dosen Darsono, meski tidak ada di dunia nyata, entah bagaimana, tetap ada di antara mereka, di ruang gelap yang tak pernah benar-benar mereka tinggalkan.